dalam Dharma Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya berbahagia sekali hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Samanera Kristianto dan ini adalah kali pertama saya menginjakkan kaki di daerah Parang sini dan di Wihara Budayana Parang. Saya bergembira bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, berkenalan dengan umat di wihara ini dan juga tadi sempat makasih. Tadi juga sempat bersilaturahmi dengan keluarga Pak Yayang dan Pak siapa, mohon maaf belum kenal tadi. Pak Yayang dan Pak Hartanto ya. Ya, jadi dari Magetan beliau ini. Ya, ini adalah satu kesempatan yang baik bagi saya karena saya terus terang belum lama kembali ke Jawa Timur ini dan di sini saya memang sengaja menyempatkan diri. Terima kasih untuk Bante juga yang memberi kesempatan pada saya untuk berkunjung ke wihara di daerah-daerah. Sehari-hari saya bersama Bante ini di Surabaya, ya. Tapi ya kami tahu bahwa banyak wihara-wihara di daerah-daerah yang juga membutuhkan siraman Dharma dan saya senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu di sini. Di sini saya ingin menyambung apa yang tadi Bante Maitri sudah paparkan tentang bagaimana guru Buddha itu welas asihnya luar biasa. Sehingga setelah beliau mencapai pencerahan, beliau tidak kemudian egois menyimpan itu untuk dirinya sendiri, tetapi beliau berkenan untuk berbagi. Dan kesediaan untuk berbagi inilah yang mengantarkan kami, Bante Maitri dan saya dan teman-teman dari Surabaya sampai ke tempat ini. Kami ingin berbagi, kami ingin juga berbagi hasil latihan kami sehingga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kami juga ingin mendengar dari Bapak Ibu dalam arti di sini mungkin apa yang kami jalani kehidupan kami di Surabaya tentunya berbeda dengan Bapak Ibu di sini, tantangannya berbeda. Nah, kami juga ingin mendengar pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Guru Buddha juga selain seorang pembabar Dharma yang luar biasa, juga seorang pendengar yang luar biasa. Beliau berkenan untuk mendengarkan keluh kesah, penderitaan dari banyak pihak, tidak memandang apakah dia seorang raja atau seorang rakyat biasa, orang kaya atau orang miskin. Itulah sebabnya kalau kita mempelajari ajaran guru Buddha ini sangat luas. Ya, ada khotbah-khotbah yang disampaikan pada para biku, ada yang disampaikan pada para pedagang seperti tadi, Tapusa dan Balika. Ada yang disampaikan pada raja-raja seperti Raja Pasenadi, Raja Bimbisara, ya. Ada juga yang disampaikan untuk rakyat biasa, para petani dan sebagainya, ya. Welas asih guru Buddha, kesediaan beliau untuk mendengar itu sedemikian besar. Dan di dalam tradisi Buddha Mahayana itu diwakili kesediaan beliau untuk mendengar dan welas asih beliau ini diwakili oleh sosok yang rupangnya ada di sebelah kiri rupang guru Buddha di altar ini, yaitu Bodhisattva Avalokiteswara, atau biasanya kalau orang Chinese itu menyebutnya Makco Kuan Im, ya, atau Kuan Yin Busa, Bodhisattva Kuan Im, ya.
Bodhisatwa Avalokiteswara atau Bodhisatwa Kuan Im ini bukan seorang tokoh historis yang memang pernah hidup di dunia, tetapi beliau adalah simbol dari sifat welas asih Guru Buddha sendiri. Ya, kalau Guru Buddha, Guru Agung kita Buddha Sakyamuni memang terbukti di dalam sejarah itu adalah seorang tokoh historis yang pernah hidup di India sekian ribu tahun yang lalu. Tetapi Avalokiteswara ini adalah perwujudan manifestasi dari sifat welas asih beliau. Kita tahu, oh ya, Guru Buddha itu welas asih, Guru Buddha itu bijaksana, punya tekad yang luar biasa, punya keikhlasan. Nah, sifat-sifat agung ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk figur bodhisatwa. Jadi ini simbol, Bapak Ibu. Avalokiteswara atau Bodhisatwa Kuan Im ini adalah sifat welas asih. Kemudian kebijaksanaan diwakili oleh Bodhisatwa Manjusri. Tekad diwakili oleh Bodhisatwa Sitigarbha. Dan keikhlasan itu oleh Bodhisatwa Samantabhadra. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang Bodhisatwa Avalokiteswara yang rupanya ada di sini. Ya. Jadi, seperti kita tahu, Bodhisatwa Avalokiteswara mewakili welas asih, terima kasih, dan kesediaan untuk mendengar. Ketika kita sembahyang, menancapkan dupa, melihat pada rupang Bodhisatwa Avalokiteswara, ada dua pilihan bagi kita. Yang pertama, kita bisa menjadi umat yang pasif. Mak Cho Kuan Im, ya kalau orang Chinese, atau Bodhisatwa Avalokiteswara, engkau maha mendengar, engkau maha melihat, engkau maha menolong, engkau tahu penderitaan kami, tolong. Saya minta pendapatan yang lebih tinggi lagi, saya minta kedudukan yang lebih tinggi lagi, saya minta ini, minta itu. Rumah saya baru satu, minta lagi. Mobil saya baru satu, minta lagi. Pasangan saya baru satu, mau minta lagi. Nah, ini ya tidak ada salahnya. Artinya kita punya keyakinan, punya sadar ya. Tapi ini adalah kita beragama secara pasif, Bapak Ibu. Kalau kita beragama mau tingkatannya itu satu step, satu level lebih tinggi lagi, caranya gimana? Kalau kita melihat rupang Bodhisatwa Avalokiteswara yang adalah perwujudan welas asih Guru Buddha sendiri, permohonan kita bukan lagi minta ini, minta itu yang untuk diri kita sendiri, tapi kita minta, Bodhisatwa Avalokiteswara, engkau maha welas asih, ajari aku untuk berwelas asih pada sesamaku. Ajari aku untuk mendengar seperti engkau mendengar. Sehingga ketika ada orang yang datang kepadaku dengan penuh beban di dalam hidupnya, dengan penuh segala penderitaan, aku bisa menjadi tempat bagi dia untuk dia mencurahkan segala isi hatinya, menceritakan penderitaan-penderitaannya, sehingga dengan demikian dia menjadi lebih ringan. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, kita itu kalau disambati oleh mungkin kawan atau saudara atau pasangan kita, siapapun, jangan salah, kadang-kadang mereka itu tidak butuh dinasihati. Kadang-kadang loh ya, mungkin satu ketika perlu. Tapi saya banyak ketemu dengan teman-teman saya, dengan para umat, dengan saudara, kerabat, datang itu mereka sekedar pengen didengarkan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Lego. Plong. Dia butuh orang untuk mendengarkan dia, tapi semua orang sibuk. Nah, ketika kita
mampu memberikan membuat satu permohonan seperti ini. Jadikan aku pendengar yang baik seperti engkau mendengar. Bodhisattva Avalokiteswara. Jadikan aku biji matamu, oh Bodhisattva Avalokiteswara. Jadikan aku mampu melihat penderitaan sesamaku. Kalau misalnya aku seorang suami atau seorang bapak, aku bisa melihat sebetulnya istriku, anak-anakku itu butuh apa. Sebagai seorang istri, seorang ibu mampu melihat kebutuhan suami dan anak-anak. Kadang-kadang kita ini ya penuh dengan welas asih, tetapi kita tidak mampu melihat orang yang kita kasihi ini butuhnya apa. Kasih materi yang banyak. Mungkin dia memang butuh materi. Orang hidup nggak ada yang nggak butuh materi, tapi dia lebih butuh kehadiran kita di tengah-tengah keluarga. Ketika kita mampu melihat dengan mata Bodhisattva Avalokiteswara, maka welas asih kita akan lebih bisa diterima dengan baik oleh orang yang kita kasihi. Ketika kita mencoba untuk menolong seseorang, janganlah kita menjadi seperti, ada sebuah cerita ya Bapak Ibu. Seekor monyet bersarang di sebatang pohon, di atas pohon. Dan dia bersahabat dengan seekor ikan di kolam di bawah pohon itu. Ya namanya cerita, anggap saja mereka bisa bercakap-cakap. Ya. Suatu ketika banjir besar terjadi sampai di dahan tempatnya monyet ini biasa bersarang itu kelelep. Dia naik lebih tinggi. Tiba-tiba dia teringat, sahabat saya si ikan ketinggalan di bawah. Waduh, banjir. Dan cepat kilat dia turun lagi ke bawah. Dia sambar ikan itu, dia bawa naik ke atas pohon. Welas asih, tapi sahabatnya si ikan itu mati. Kita mungkin sering melakukan itu. Sebagai seorang ayah, kita tahu kita mengasihi anak-anak kita. Sebagai pasangan, seorang suami atau seorang istri, kita mengasihi pasangan kita. Sebagai seorang, mungkin ada seorang pengusaha tentunya, mengasihi karyawannya. Kalau tidak, karena kita hidup kan tergantung pada mereka. Ya, karyawan juga pasti mengasihi bosnya, karena yang bayari dia ya bosnya. Tapi apakah bentuk cinta kasih kita itu sudah sesuai dengan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan? Ini yang menjadi satu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama-sama. Dan semoga kehadiran Bodhisattva Avalokiteswara sebagai bentuk welas asih Guru Buddha sendiri, Guru Agung junjungan kita, mampu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pendengar yang baik, untuk menjadi orang yang mau melihat kebutuhan dan penderitaan orang-orang di sekitar kita, sesama kita, dan mampu untuk menolong dengan cara-cara yang sesuai. Mengakhiri pembabaran Dharma ini, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, untuk hening sejenak. Kita akan renungkan belas kasih Avalokiteswara Kuan Yin Busa. Anda bisa memejamkan mata atau melihat kepada rupang beliau yang ada di sebelah kiri rupang Guru Buddha. Bodhisattva Avalokiteswara yang maha welas asih, ajarilah kami belas kasih-Mu.
Ajarilah kami untuk mendengar seperti Engkau mendengar, melihat dengan biji matamu, menolong dengan lenganmu yang maha terampil, mampu melihat kebutuhan sesama kami. Ajari pula kami untuk berwelas asih kepada diri kami sendiri. Ajari kami untuk mampu melihat kebutuhan-kebutuhan kami, kapan kami harus mengatakan cukup, agar kami tidak terlalu memaksa diri. Ajari kami untuk berwelas asih pada diri kami sendiri yang sering kali karena ketidakterampilan kami menjadi jauh dari Dharma. Ajari kami untuk tidak menyalahkan diri, tetapi menyesali perbuatan kami dan bangkit lagi. Ajari kami untuk semakin mengasihi sesama kami, terutama orang-orang di sekitar kami tanpa kecuali. Orang tua kami, anak-anak kami, pasangan kami, orang-orang yang bekerja dengan kami, rekan-rekan kami, atasan kami, tetangga kami, orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bertahtalah dalam hati kami, bertumbuhlah welas asih di dalam hati kami. Sungguh besar kasih sayangmu, Avalokiteswara, penolong makhluk di dunia, jauhkan mara bahaya. Engkaulah Bodhisattva, makhluk suci yang selalu dipuji. Engkaulah Bodhisattva, siswa Buddha yang baik budinya. Kita nyanyikan bersama-sama, Engkaulah Bodhisattva. Engkaulah Bodhisattva, makhluk suci yang selalu dipuji. Engkaulah Bodhisattva, siswa Buddha yang baik budinya. Sekali lagi, engkaulah Bodhisattva, makhluk suci yang selalu dipuji. Engkaulah Bodhisattva, siswa Buddha yang baik budinya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.